Bismillahirrahmanirrahim. Yang maha mengalahkan, dialah Allah Al-Aziz, Sari'ul Hisab, ya Syadidul Iqab. Dialah Allah yang amat cepat hisabnya dan amat. Ya, semoga Allah berikan hidayah kita semuanya, kepada kita semuanya, agar kita selalu dalam lindungan ya dari dosa dan maksiat sekecil-kecilnya dan juga sebesar-besarnya. Dan kita kalau marilah kita segera bertaubat dan mengakui kesalahan kita. Ya, ada satu hadis yang kita baca kali ini, yaitu tentang hadis masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari dalil-dalil ya tentang tarhibun nafs, tentang bagaimana kita menumbuhkan rasa takut dan agar kita tidak tertipu dengan ya rahmat Allah Ta'ala, tidak tertipu dengan perasaan husnudzon kita kepada Allah, tidak tertipu dengan ya luasnya rahmat Allah Ta'ala. Namun kita harus takut benar-benar. Di antaranya adalah hadis sekali lagi tentang masuk surga dan masuk neraka hanya karena seekor lalat. Yang pertama, sebelum kita bacakan hadis ini, memang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan marfu sampai Rasulullah, ada yang mengatakan mauquf. Ya, ini bagi para ikhwah dan para jamaah yang mempelajari tentang mustalah hadis. Ya, ada hadis marfu sampai Rasulullah, namun juga ada hadis mauquf sampai sahabat. Dan yang benar dari hadis tentang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat, ini yang benar dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani ya rahimahullah, bila mengatakan hadis ini yang lebih tepatnya adalah mauquf ala Salman Al-Farisi. Hadisnya terhenti pada sahabat Salman Al-Farisi. Kita tahu sahabat Salman Al-Farisi dahulu termasuk ya ahli kitab. Yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, beliau mengatakan bahwasanya ini termasuk Israiliyat, ya khobar-khobar dari Bani Israel yang didengar oleh Salman Al-Farisi. Sehingga bisa jadi ini adalah bagian dari syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam istilahnya yaitu syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Dan di sini juga ada pembahasan, apakah syariat sebelum kita itu syariat kita? Hal syar'u man qablana syar'una, atau hal syar'u man qablana laisa min syar'ina? Ya, dalam pembahasan usul fikih bagi yang belajar, apakah syariat sebelum kita yang kita baca atau yang sampai kepada kita khobarnya itu adalah syariat kita juga, ataukah bukan termasuk syariat kita? Nah, di sini ada yang tawakuf, yaitu diam. Artinya tidak membenarkan juga tidak menyalahkan. Membenarkannya kapan? Kalau itu ada pembenaran dari syariat kita. Kalau tidak ada, ya maka tidak dibenarkan. Nah, salah satunya adalah khabar ini. Ini sekali lagi hadisnya mauquf ala sahabi al-jalil, yaitu Salman Al-Farisi. Ya. Namun juga dijelaskan oleh para ulama juga, walaupun hadisnya mauquf namun dihukumi marfu' dari sisi maknanya, karena ini berbicara tentang masalah akidah, masalah surga dan neraka. Tidak mungkin ya sahabat ya membicarakan sesuatu khususnya perkara gaib surga dan neraka itu dengan atau dari dirinya sendiri, tidak. Makanya di sini sekali lagi para ulama menghukumi hadis ini marfu' ya dari sisi hukumnya, dari sisi faedahnya, dari sisi hukum akidah yang termasuk di dalamnya atau yang terkandung di dalamnya. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan surga dan neraka. Ya, kita bacakan sekali lagi, kalau kita menganggap hadis ini mauquf, maka kita tidak mengatakan qala Rasulullah. Yang berkata adalah sahabat Salman Al-Farisi. Ya, sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, menceritakan begini. Dan ini yang kita baca. Yaitu dakhalal jannah rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Ada seseorang yang masuk surga gara-gara lalat, dan juga ada yang masuk neraka pula gara-gara lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah. Nah, ini kalau kita menganggap hadis ini dihukumi marfu,
maka di sini ada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi dari sisi sanadnya itu yang benar adalah mauquf, namun bisa dihukumi marfu karena ini mengandung ya akidah dan tidak bertentangan dengan ya syariat kita. Ya, para sahabat bertanya, bagaimana hal itu ya Rasulullah? Maka dijelaskan oleh Nabi, kalau ini kita menganggap hadisnya marfu, marra rajulani ala qaumin. Ada dua orang yang melewati sebuah kaum. Ya, lahum sonamun, kaum mereka itu ya ada berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Tidak boleh seorang pun melewati kaum itu, tempat itu, kecuali dia harus menyerahkan kurban, ya, mempersembahkan hewan kurban untuk diserahkan atau dipersembahkan kepada berhala itu sendiri. Faqalu li ahadihima, maka dikatakan kepada salah satunya, yaitu kaum tadi mengatakan dua orang tadi, qarrib salah satunya, yaitu persembahkanlah persembahan. Laisa indi syai'un uqarrib. Satunya mengatakan, aku enggak punya sesuatu apapun yang aku bisa persembahkan untuk berhala. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Ya, kemudian dikatakan lagi, persembahkanlah sesuatu walaupun hanya seekor lalat. Ya, akhirnya satu ini nanti ada pembahasan ini. Kalau kita mengatakan ya dalam ayat kan juga disebutkan tentang makna bolehkah atau kufurkah seseorang ketika dipaksa untuk mengatakan ucapan kufur dan taruhannya adalah nyawa. Apakah hadis ini bertentangan dengan hal itu? Yaitu sebagaimana di surat An-Nahl, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Di surat An-Nahl ayat 106. Jadi siapa yang kufur kepada Allah setelah imannya, ya, kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya itu masih tenang dengan keimanan. Kalau seorang dipaksa ucapkan ucapan kufur, atau seperti kisah ini, persembahkan hewan kurban untuk berhala, tapi ancamannya nyawa, dia terpaksa melakukannya namun hatinya gusar, hatinya tetap dengan keimanan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Akan tapi orang-orang yang syaraha bil kufri sadra, yang dadanya itu lapang dengan kekufuran, nah ini hadis ini digabungkan dengan ayat tadi. Sebenarnya secara zahir kan nggak apa-apa, ya, tidak mengapa seorang itu dipaksa, ya, sehingga mengatakan ucapan kufur karena taruhannya nyawa. Kalau enggak, engkau akan dibunuh. Tapi di sini masalahnya adalah orang tadi dalam riwayat yang lain, ya, dijelaskan bahwasanya karena hanya seekor lalat, dia mengatakan halah aish, yaitu bahasanya aish dubab. Apa itu lalat? Udah enggak apa-apa. Nah, ini di sini ada unsur apa ini? Ya, unsur ya peremehan. Ya, unsur meremehkan, unsur menganggap remeh. Hadis inilah dia terjatuh dalam dosa. Ya, berbeda dengan orang yang misalnya dia harus berkorban dengan seekor hewan untuk berhala, namun dia hatinya gusar. Ini terpaksa saja, kalau enggak saya dibunuh. Hatinya gusar kalau melakukan itu, sedangkan tetap dia beriman kepada Allah Ta'ala. Dia demi menyelamatkan nyawanya maka boleh. Itulah yang dimaksud dalam ayat man kafara billah min ba'di imanihi illa man akraha au man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman. Siapa yang kufur setelah imannya, namun kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap dengan keimanan. Akan tapi yang kufur adalah yang dadanya lapang ridha dengan kekufuran itu, maka fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Maka baginya adalah azab, yaitu murka Allah, dan baginya azab yang pedih. Jadi di sini hadis ini ya sudah kita terjemahkan nanti. Kita lihat terpotong ya, mohon maaf. Nanti kita bagikan. Ya, hadis ini satu orang tadi dipaksa untuk apa? Ya, mempersembahkan hewan untuk berhala. Kemudian enggak ada hewan apapun. Kemudian dipaksa lagi persembahkan hewan walaupun hanya seekor lalat. Ya, ketika mempersembahkan hewan seekor lalat tadi, nah, di sini dijelaskan oleh para ulama dari beberapa riwayat tambahan, yaitu dia menganggap remeh, alah nggak apa-apa, hanya lalat aja, sudah saya persembahkan. Nah, di sinilah dosanya. Ya,
Maka di sini poinnya adalah ketika seorang ridho terhadap kekufuran, walaupun kekufuran itu kecil, maka dosanya ya besar. Ya, ketika seorang dipaksa untuk ya mempersembahkan hewan sembelihan untuk berhala, sedangkan hatinya itu ridho, maka disinilah dosanya. Walaupun hanya seekor lalat. Buktinya apa? Hadis ini. Ya, sehingga dikatakan tadi faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu, akhirnya dia mengorbankan seekor lalat, menyembelih seekor lalat. Ya walaupun kita bisa bayangkan bagaimana menyembelih lalat. Tapi yang penting apa? Dia mengorbankan hewan untuk berhala dengan perasaan ridho, dengan menganggap remeh, Allah nggak apa-apa, hanya seekor lalat. Disinilah dosanya. Ya, jadi hanya seekor lalat dikorbankan untuk selain Allah itu sudah dosa besar. Lalu bagaimana ketika seorang berkorban menyembelih ya dengan yang lebih besar dari lalat, ya kambing, ya sapi, ya onta, ya kerbau untuk selain Allah, maka dosanya jauh lebih besar. Dan itu bagian dari kesyirikan. Ya akhirnya dibebaskanlah orang itu, fadakhalan nar, akhirnya dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar, satunya lagi dikatakan qarrib, berkorbanlah, ya persembahkanlah hewan sembelihan untuk berhala. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'a, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun dunallah, untuk selain Allah. Ya, fadarabu unukahu, akhirnya dia menolak dan dipenggallah lehernya dan dia mati, fadakhalal jannah, dan dikabarkan dia masuk surga. Ya, dari sinilah para jamaah rahimakumullah taala, ya jadi hadis ini tidak bertentangan dengan ayat di surat An-Nahl ayat 106. Ya, walaupun secara zahirnya kan tidak mengapa, seharusnya dia dipaksa, ancamannya nyawa loh. Kalau dia tidak mengorbankan hewan sembelihan untuk berhala, dia akan dibunuh. Buktinya itu satunya dibunuh. Dia hanya ingin menyelamatkan diri. Masalahnya bukan ingin menyelamatkan diri di situ, tapi masalahnya adalah dia menganggap apa? Remeh dengan seekor lalat, dia dengan penuh keridhaan. Berbeda kalau dia melakukannya itu dengan penuh gusar, takut kepada Allah, tapi demi menyelamatkan nyawa biar tidak dibunuh, dia akhirnya mempersembahkan hewan sembelihan untuk berhala, maka disinilah tidak mengapa. Sedangkan hatinya masih tetap dengan iman, sebagaimana di surat An-Nahl ayat 106 tadi. Jadi ada tambahan dari para ulama yang dijelaskan dari para ulama alul hadis ya. Ketika menjelaskan di ayat ini, dia mengatakan Allah, bahasa kita ya, Allah hanya seekor lalat, tidak mengapa. Menganggap remeh ya, berkorban untuk selain Allah dengan seekor lalat demi menyelamatkan nyawa. Ya, maka disinilah dosa besarnya, yaitu menganggap remeh sebuah dosa, maka jatuhlah dia dalam kesyirikan. Dan dikatakan tadi, satunya dakhlan nar bidzubabin, satunya dakhlan jannah bidzubab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sekali lagi dari penjelasan hadis ini ya, maka kita tidak boleh apa? Ya meremehkan sekecil apapun ya sebuah dosa, walaupun hanya seekor lalat. Ya, untuk dipersembahkan selain Allah. Namun kalau itu kita persembahkan dengan penuh keridhaan, dengan penuh kerelaan, maka dia jatuh dalam ya dosa besar, jatuh dalam kesyirikan. Lalu bagaimana sekali lagi orang yang memberikan persembahan sesajian, bahasa kita sesajen, dengan yang lebih besar dari lalat dengan penuh keridhaan juga, maka jatuhlah dalam ya dosa-dosa besar, yaitu dosa syirik yang dikatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni ya dosa syirik, dan Allah hanya mengampuni dosa yang di bawahnya, yaitu dosa-dosa besar, liman yasha, bagi yang dikehendakinya. Dan juga perkataan yaitu Luqman Al-Hakim di surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik itu ya termasuk kezaliman yang paling besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita sampaikan sekali lagi dari hadis yang lebih tepatnya adalah mauquf ya, sampai pada sahabat Salman Al-Farisi. Namun ini dibenarkan. Kenapa? Ini kaitannya dengan akidah masuk surga dan masuk neraka hanya karena seekor lalat. Dan cara menggabungkan hadis ini dengan surat Al-Anfal ayat 106, ya di situ ada unsur keridhaan.
Ya, makanya di sini jangan sampai kita ridho dengan maksiat, dengan dosa sekecil apapun. Ya, maka dosanya akan besar. Ya, jadi jangan sampai kita merasa tenang, merasa boleh, merasa nggak apa-apa berbuat dosa itu, ya itu yang terlarang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini ada tambahan para jamaah rahmatullah taala berkaitan dengan meremehkan dosa tadi ya. Di sini ada yang kita tambahkan yang tidak kita tidak ambil dari kitab Ad-Da' wa Dawa. Namun ini untuk nasihat kita bersama, karena di sini kita ada ukhuwah. Di sini ada kumpulan ya, ada lembaga pendidikan, ada yayasan, ya juga ada jamaah masjid ya atau komunitas ya. Di sini kalau kita meremehkan dosa, naudzubillah, ya sekali lagi tujuan kita belajar ngaji adalah agar kita semakin takut dengan dosa dan tidak merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Ternyata dosa itu yang kita lakukan walaupun itu pribadi-pribadi, individu-individu, nggak ada orang lain yang tahu, itu menjadi penyebab ya rusaknya ikatan cinta dan ukhuwah kita. Baik itu ukhuwah kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang kita berkumpul di sana, entah itu di masjid, di lembaga, di yayasan, atau di apapun itu nama kumpulannya, atau bisa jadi itu merusak hubungan antara suami dan istri, antara anak dan bapak, antara guru dan murid. Kenapa? Karena salah satunya na'udzubillah yaitu berbuat dosa. Ya, nanti juga akan kita tambahkan lagi di bagian akhir bahwasanya dari pembahasan Ad-Da' wa Dawa, yaitu dosa itu memang sumber malapetaka, sumber bencana semuanya. Nah, ini yang kita ambil adalah poin bahwasanya rusaknya ukhuwah seseorang ya dengan orang lain di sebuah jamaah, komunitas, lembaga, yayasan, ya apapun itu namanya, itu gara-gara sebuah dosa yang dilakukan oleh pribadi masing-masingnya. Maka kita tidak perlu menyalahkan orang lain, cukup lihat diri kita aja. Kalau kita berbuat dosa, maka ukhuwah itu akan hilang. Bangunan kokoh cinta itu akan runtuh. Kita dengan istri atau istri dengan suami, ya awalnya saling mencintai karena Allah, ya kemudian berjalan ya bertahun-tahun, ya kemudian kok ada cekcok yang nggak bisa diselesaikan, yakinlah itu karena dosa yang dilakukan, entah itu suami yang melakukan atau istri atau bahkan dua-duanya. Ya ini yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai kita menjadi pengkhianat-pengkhianat yang ternyata ya atau pengkhianat-pengkhianat yang kita lakukan orang lain nggak tahu. Sebabnya adalah karena dosa-dosa kita. Apa dalilnya? Yaitu dari sebuah hadis, hadisnya sahih disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi bukan di Sahih Bukhari ya. Ada kitab yang sudah pasti sahih yaitu Sahihul Bukhari ya. Namun Al-Imam Al-Bukhari punya kitab yang lain namanya Al-Adabul Mufrad dan ini diteliti oleh Syekh Albani dan hadisnya sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawaddathnani fillahi fayufarraqu bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Ini bisa kita hafalkan atau kita ingat-ingat. Tidaklah dua orang yang awal mulanya saling mencintai karena Allah. Tawaddathnani, dua-duanya saling mencintai karena Allah fillah. Ya, fayufarraqu bainahuma, namun keduanya tiba-tiba berpisah. Keduanya tiba-tiba bertengkar, berselisih, saling menjauh, ya, renggang. Ya, kok kaku ini jadi hubungannya. Kenapa? Sebabnya adalah tiada lain illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Jadi kita tinggal muhasabah saja. Kita tinggal muhasabah, ini kenapa ya? Yang dulunya dekat, ya dulunya saling ta'awun al-birri wa taqwa, kok sudah menghindar ini? Ya enggak mau kumpul lagi atau menjauh. Ya enggak kelihatan di masjid lagi, enggak kelihatan di majelis taklim lagi, enggak mau kumpul sama kita lagi. Ya kenapa? Itu disebabkan karena ya dosa-dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Itu kalau salah satu, lalu bagaimana kalau dua-duanya melakukan dosa? Walaupun dosanya itu ya, tidak dilakukan di tempat kumpul kita. Ya mungkin dosanya dilakukan di rumah atau di tempat yang tersembunyi. Namun ingat, ya efek dari dosa ini adalah merusak ukhuwah kita, merusak hubungan kalau itu suami istri ya, merusak ikatan cinta antara suami dan istri yang suci itu. Ya, jadi perselisihan, pertengkaran, persaingan itu adalah disebabkan oleh ya dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, ini penjelasannya ya. Jadi ma tawaddathnani
fillahi fayufarraqu bainahuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian Allah pisahkan, ya, bertengkar akhirnya, yaitu gara-gara bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma, gara-gara dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Ya, ini harus kita camkan, ya, harus kita hati-hati. Maka pengaruh dosa terhadap ikatan cinta dan ukhuwah, ya, kalau itu antara suami dan istri, itu akan memudar gara-gara dosa. Mungkin pernah kita mendengar asar dari para salafun saleh, ya, dahulu mereka mengatakan, aku melihat jejak-jejak atau aku melihat pengaruh dosa itu efeknya pada sikap istri dan kendaraan saya. Mungkin pernah dengar, yaitu ra'aitu atharu ma'siyati fi ahli wa dabbati. Kurang lebih demikian maknanya. Jadi aku melihat efek buruk dari dosa itu ada pada istriku, ya, pada keluargaku. Mungkin yang awalnya nurut akhirnya suka bangkang, suka belot, ya, suka nyolot dan sebagainya, naudzubillah. Atau itu efeknya pada kendaraannya, kok jadi sering rewel ini kendaraannya. Ya, kenapa? Karena dosanya. Ya, karena dosanya dilakukan. Ya, maka ikatan cinta yang kuat itu akan memudar kalau kita masing-masing melakukan dosa. Maka untuk mengikat kuat itu, mengikat ikatan cinta yang kuat itu harus dengan saling takwa dan saling menjauh dari dosa-dosa, dan kita harus takut, jangan remehkan sekecil apapun dosa. Ya, maka ini berbahaya. Kita yang sudah capek-capek membangun ukhuwah misalnya di sebuah lembaga, di yayasan, kok bertengkar ini, nggak rukun ini, nggak kompak bahasa kita. Gara-gara apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh masing-masing orang itu. Walaupun kelihatannya ketemu biasa, oh dia baik kok, tapi ada dosa-dosa yang tersembunyi yang dilakukan. Maka ketika ketemu, yang awalnya sekali lagi yang menyatukan itu adalah Allah, yang menyatukan kita semuanya itulah Allah. Ketika kita menjauh dari Allah dengan dosa, maka ikatan cinta itu akan dipudarkan, dikendorkan oleh Allah Ta'ala. Maka satu-satunya bisa menguatkan adalah, ya, kita saling mengingatkan takwa, ya, sabar, ya, untuk menjauhi dosa dan seterusnya. Maka benteng yang kita bangun capek-capek akan roboh, bahkan hancur disebabkan oleh dosa. Demikian juga saling cinta, awalnya saling mencintai, saling mendukung, ya, berubah menjadi saling benci, saling jegal, ya, saling menzalimi, saling memfitnah, naudzubillah. Ya, demikian juga suami istri yang awalnya saling mencintai, lama-lama saling, ya, cari kesalahan, ngungkit kesalahan dan gak pernah selesai, naudzubillah. Ya, yang awalnya baiti jannati jadi baiti nari, baiti jahannami, ya, naudzubillah. Ya, awalnya rumahku surgaku, akhirnya rumahku nerakaku, sumpek di rumah. Ya, demikian juga persatuan wahdah, jam'ul kalimah berubah menjadi, ya, furqah, menjadi perpecahan karena dosa. Dan awalnya saling kasih sayang menjadi hilang kasih sayang itu karena sebab dosa. Ya, awalnya saling empati, saling perhatian, ya, akhirnya menjadi antipati gara-gara dosa. Awalnya pengen ketemu, kangen, kumpul, ya, kok ini saling menghindar gara-gara dosa. Ya, dan seterusnya. Maka di sini kita nukilkan penjelasan para ulama. Ya, di antaranya adalah Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Ya, bila mengatakan ma tawadda bi tasydid ithnani fillahi fayufarraqu bainahuma illa bi dzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Yang artinya dari hadis ini, tidaklah dua orang, kalau lafadznya ma tawadda bi tasydid, ya, dalam pelajaran shorof, ya, kalau yang belajar itu wazannya tafa'ala ya tafa'alu, yang menunjukkan saling, taqoroba atau tanasoha, ya, itu saling menasihati, tawaso itu saling memberi wasiat. Nah, ini tawadda, yaitu saling mencintai, berkasih sayang. Dua orang yang awalnya karena Allah, fayufarraqu bainahuma, kemudian dipisahkan, kok jadi musuh ini, kenapa ini? Kok jadi satru ini, kenapa? Ya, sebabnya adalah illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma, karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Fayakunu tafriq uqubatan lidzalika dzam, maka jadilah perpecahan itu, permusuhan itu gara-gara dosa, maka itulah hukumannya. Ya, maka sekali lagi jangan sampai kita menjadi, ya, orang-orang yang mengkhianati ukhuwah. Kapan kita mengkhianati? Bukan terang-terangan, tapi sembunyi-sembunyi kita lakukan dosa, orang lain yang enggak mengetahuinya. Maka tujuan dari kitab Ad-Da'wah Dawa diantaranya adalah
ya agar kita benar-benar takut akan dosa sekecil apapun. Jangan kita menganggap dosa yang kita lakukan dengan penuh keridhaan. Tadi sudah kita sebutkan contohnya, walaupun seekor lalat kita persembahkan dengan penuh keridhaan, maka itu menjadi sebab masuk ya neraka. Kenapa? Ya karena melakukan itu dengan penuh kerelaan keridhaan. Tidak. Ya kita harus punya sikap antipati dengan dosa, benci terhadap dosa. Ya sebagaimana dalam hadis, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang jika 3 perkara itu ada pada di seorang, dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya ya yang paling dia cintai melebihi keduanya. Kemudian dia mencintai seseorang ya karena Allah. Kita berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah, bertemu karena Allah, saling menolong, membantu karena Allah. Dan yang ketiga adalah hendaklah seorang itu benci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka gara-gara ya dosanya itu, kekufurannya itu. Jadi kita harus punya sikap benci, nggak suka ya, bahasa kita mungkin nggak omes ya, atau sudahlah nggak tertarik dengan dosa. Nah, itulah lezatnya iman. Tapi kalau kita masih tertarik dengan dosa, entah itu dosa yang berkait dengan harta, dengan syahwat, ya dengan kezaliman, ya dengan hal-hal yang lain, baik itu sifatnya pandangan, pendengaran, maka perlu kita mentazkiyah diri kita kembali. Kenapa? Berarti kita belum merasakan lezatnya iman. Seorang yang merasakan lezatnya iman itu nggak suka terhadap dosa, menghindar, menutup pandangannya, ya. Tidak mau tercampur dalam ya dosa-dosa itu, atau terjerumus bahkan terus bergelimang dosa. Waliyadzubillah. Ya kembali, jadi Allah menghukum yang persatuan menjadi perpecahan gara-gara dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Ini bayangkan ya, salah satunya saja itu sudah mulai berkurang, ukhuwahnya pudar, rasa cintanya berubah. Ya itu kalau salah satunya, lalu bagaimana kalau dua-duanya dosa, kemudian berkumpul hingga akan connect. Ya nggak akan pernah bersatu. Ya, kenapa? Allah yang mencerai-beraikan kita gara-gara dosa yang kita lakukan. Ya, kemudian dinukilkan di sini perkataan Musa Al-Kadzim, "Idza taghayyara sahibuka 'alaika." Jika engkau mendapati temanmu itu kok berubah. Kemarin bantu, sekarang kok enggak. Kemarin kayaknya wajahnya menyenangkan, sekarang kok menyebalkan, ini kenapa ini? Ya, atau hal yang lain, fa'lam anna dzalika min dzambin ahdatstahu. Ketahuilah itu karena dosa yang engkau perbuat. Berarti engkau telah berbuat dosa. Ya, jangan nyalahkan orang lain terlebih dahulu, tapi salahkan diri kita. Kenapa ya kok begini, kok berubah ini? Apa telah melakukan dosa kita? Nah, kalau iya segera kita perbaiki, kita bertobat, istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya, maka nasihatnya adalah fatub ilallah min kulli dzambin. Maka bertobatlah kepada Allah dari segala macam dosa. Yastaqimu laka wudduhu. Maka akan kembali lagi rasa cinta itu. Nah, kita yang kepada istri ya, atau istri kepada suami, kalau sudah mulai memudar di rasa cintanya, mari kita muhasabah. Bisa jadi karena dosa yang kita lakukan dan suami atau istri nggak tahu, entah di media sosial ya atau hal-hal yang lain di luar. Ya bisa jadi kita ketika keluar rumah ya, kita ternyata naudzubillah ya, ternyata kita mata keranjang. Walaupun sudah penampilan sunnah, tapi kalau ada cewek lewat ya sampai ada yang ketinggalan parfumnya ya. Parfumnya ketinggalan, orangnya sudah lewat jauh. Penasaran siapa ini? Ya dan seterusnya. Nah, ternyata kita lebih tertarik kepada itu ya, maka Allah akan merenggangkan hubungan ya cinta tadi, mahabbah tadi fillah. Itu antara suami dan istri. Hadim juga istri ya, kepada suami, dan juga antara diri kita, antara sesama ukhuwah. Ya disebabkan oleh dosa-dosa kita. Kok nggak kompak ini kenapa? Ya karena dosa. Kok nggak bisa menyatu ini? Nggak bisa sinergi ya karena dosa. Ya jadi bertobatlah kita kepada Allah ya masing-masing ya, maka akan kembali. Yang sekali lagi yang menyatukan adalah Allah Ta'ala. Kemudian qala Al-Muzani, salah satu ulama lain yaitu Imam Al-Muzani, beliau mengatakan juga idza wajadta min ikhwanika jafa. Jika engkau mendapati pada teman-temanmu itu jafa itu kekakuan, kok renggang ini, ada gap yang jauh ini, kok nggak bisa menyatu ini,
kok ada kayak sembrani ya, nggak bisa nempel ini. Kenapa ini? Nggak bisa los gitu. Kenapa? Ya maka dinasihati fatub ilallah, bertobatlah kepada Allah. Fa innaka ahdatsta dzamban, berarti engkau telah melakukan dosa. Wa idza wajadta minhum ziyadata wuddin, sebaliknya kalau engkau menemui kok mereka semakin cinta kepada kita, ketahuilah fadzalika li ta'atin ahdatstaha, ketahuilah itu karena ketaatan yang kau lakukan. Fashkurillah ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah ya karena hal itu. Ya, ini ya. Jadi itu tadi sudah kita terjemahkan dari perkataan Imam Al-Munawi ya di kitabnya Faidul Qadir. Kenapa seorang itu berpecah belah? Karena dosa-dosa yang dilakukan sebagai hukuman. Demikian juga dari perkataan Musa Al-Kazim, ya bahwasanya perubahan sikap orang yang dulunya senang kepada kita, suka membantu, senyum kepada kita, kok berubah, gak usah buru-buru menyalahkan orang itu, ya ketahuilah itu karena dosa yang kita lakukan, maka bertobatlah, ya pasti Allah akan mengembalikan cinta itu. Sekali lagi ini salah satu ya. Lalu bagaimana yang lebih parah kalau dua-duanya telah melakukan ya dosa. Ya maka ini semoga menjadi nasihat. Kita tambahkan ya dari sebuah ayat dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 63. Okay. Ini mungkin pernah kita dengar nih dari Al-Ustadz ya Agus Hasan Basori. Kalau masih ingat dulu waktu pernikahan putra abah nih, putri nih, waktu walimah dulu. Ini dari Kiai Ustadz Agus Hasan Basori nih, beliau menasihati untuk bisa menyatukan hati suami istri itu ya dengan ketaatan. Ya kenapa? Yang menyatukan hati itu adalah ketaatan kita. Maka walaupun misalnya suami gajinya banyak, ya kaya raya, semua pokoknya dikasih ke istrinya, misalnya fasilitas semuanya dikasih semuanya, ya itu nggak akan bisa menyatukan hati walaupun hartanya banyak. Yang menyatukan hati adalah masing-masing harus sikap takwa. Ya, kalau salah satunya berbuat dosa, walaupun semua ya dunia harta diberikan, nggak akan bisa nyatu hatinya itu. Kenapa? Nah, ini dalilnya yaitu dari firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal ayat 63. Qala Allah Ta'ala wa allafa baina qulubihim. Ya, dan Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad menginfakkan, membelanjakan seluruh apa yang di muka bumi ini ya untuk menyatukan hati-hati, ya bayangkan ya bagaimana ini misalnya di sebuah lembaga ya, kok nggak kompak gurunya, udah naikkan gajinya, UMR semuanya di atas bahkan ya, uang transport tambah, uang makan ditambah, kalau perlu nggak usah kerja nggak usah kerja, liburnya perbanyak, sudah nggak akan bisa nyatu itu. Kenapa? Kalau masing-masing punya dosa, kalau masing-masing masih punya dosa yang disembunyikan. Ya, kalau dia ternyata masih melakukan dosa, yaitu kalau sifatnya kelembagaan. Kalau tadi kembali ke suami istri, nggak akan bisa menyatu kalau masing-masing nggak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka sekali lagi, seandainya engkau wahai Muhammad menginfakkan seluruh ya harta di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati, ma'allafta baina qulubihim, kau nggak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Akan tapi dialah Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim. Sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, inilah dalil para jamaah Allah Ta'ala untuk menyatukan hati bukan dengan harta, ya bukan dengan dikasih, bukan dengan pemberian. Itu memang salah satu cara untuk melunakkan hati. Tapi harus ditunjang yang paling utama adalah masing-masing bertakwa kepada Allah. Ya, baik itu suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara kita guru dengan murid, ya, antara kita mungkin yang di lembaga di yayasan, pengurus dengan yang pegawainya dan seterusnya. Maka untuk menyatukan hati-hati kita, atau kita antar jamaah ya, antar ukhuwah ya, atau kita yang meramaikan masjid, bagian dari jamaah masjid, tidak akan bisa menyatu kalau kita masih ya menyimpan dosa. Masih ada dosa yang sering kita lakukan. Ya na'udzubillah. Ini bagian dari nasihat untuk saya pribadi dan juga para jamaah. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka pasti akan menyatu.
Ya. Ada lagi satu hadis yang mungkin pernah kita dengar, yaitu dari hadis tentang ruh. Ya, al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti ya pasukan-pasukan yang berbaris. Yang saling mengenal dia akan menyatu berbaris di kelompok. Yang saling mengingkari dia akan berpisah. Nah, kita juga seperti itu. Ya, kita mungkin pernah ketemu ya dengan salah satu ikhwah atau teman ngaji baru ketemu. Tapi kayaknya sudah teman lama banget, begitu akrab, ya curhat sana, curhat sini, kemudian kayak los gitu, saling memberi nasihat, kayak teman lama padahal baru ketemu. Nah, itulah ya siapa yang menyatukan Allah Taala karena kita sama-sama fi taatillah, ya bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, sama-sama tujuannya adalah taklim, ya untuk mencari ilmu agama, untuk memperbaiki diri, maka Allah yang menyatukan. Nah, inilah wa allafa baina qulubihim, dialah Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Namun bisa jadi sebaliknya, kayaknya sudah jamaah sudah bertahun-tahun deh, tapi kok ya ketemu itu garing rasanya, ya kaku banget, ya senyumnya terpaksa, kemudian tolong menolongnya juga kurang. Ya ini kenapa? Ya karena dosa-dosa yang dilakukan, ya karena rohnya sudah mulai berpisah. Karena ya Allah akan menyatukan roh-roh yang sama saja. Ya bagi orang yang di situ ada dosa menentang Allah, ya gambarannya orang yang menentang Allah kumpul sama orang yang menentang Allah. Ya orang yang taat kepada Allah akan berkumpul bersama orang-orang yang taat kepada Allah, dan itulah kuncinya untuk merekatkan ukhuwah kita bersama. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Yang intinya ada 2 poin tadi dari pembahasan tentang hadis masuk neraka dan masuk surga karena seekor lalat. Ya poinnya adalah yaitu karena dengan penuh keridhaan walaupun seekor lalat itu menjadi sebab masuk neraka. Lalu bagaimana ya kalau berkorban menyembelih hewan ya, yang lebih besar dari lalat dan penuh keridhaan yang kita lihat dari kaum muslimin, entah dengan kerbau, ya dengan sapi, dengan kambing, dengan penuh keridhaan untuk selain Allah, maka ini adalah bagian dari dosa syirik yang besar. Jadi juga yang kedua, agar ukhuwah kita, rasa cinta kita, baik itu antar suami dan istri, antar anak dan orang tua, antar kita sama ukhuwah tetap langgeng, tetap kokoh, maka marilah kita sama-sama ya taatullah wa taatur rasul. Ya kalau kita sudah niat alaman haji sunnah, alaman haji salaf, ya di atas manhaj yang benar, di atas sunnah, sudah ya kita berlomba-lomba ya fastabiqul khairat. Ya dan jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan, ya karena ketika seorang melakukan dosa dibiarin, ya itulah sebab perpecahan. Walaupun kadang dosanya tidak dilakukan di tempat itu, mungkin di tempat lain, namun efeknya adalah seperti hadis yang sudah kita sampaikan dari riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, ma tawaddathnani fillahi fayufarraqu bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah kemudian dipisahkan menjadi bertengkar, berselisih, ya tidak lain kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.